mungkin banyak yang mengira, terutama untuk orang tua deh, Ya. mulai dari orang tua ke anaknya. Anak itu kan tantrum ya, kadang ada yang tantrum, kadang emang ada yang anaknya pendiam gitu kan. Terus kadang sampai orang tua tuh ada yang bilang baby blues. Habis itu ada yang stres nih, aduh anakku bandel banget sih, akhirnya dia stres, banting-banting panci gitu kan. Itu gimana sih ngontrolnya? Apakah tuh wajar kah gitu, atau memang aduh pendem aja nih demi anak, atau gimana tuh? Jadi kalau misalnya dari mukodimahnya ya, itu semuanya berkaitan dengan emosi. Nah gitu ya. Jadi orang itu kalau misalnya ke psikolog itu mungkin dia ada permasalahan di 3 aspek kehidupannya. Yang pertama itu masalah di kognitifnya, dari pola pikirnya dia. Kok agak, kita pernah ketemu ya sekali-sekali sama orang yang mungkin punya gaya berpikir yang agak sedikit nyentrik gitu ya. Nah, Seperti apa? Seperti mungkin ya kalau kita menganggap marah-marah sama orang rumah itu sebenarnya nggak bagus, tapi bagi dia biasa aja kali. Gitu. Lalu berikutnya orang bisa dikatakan bermasalah kalau dia ada sesuatu sama emosinya. Apakah emosinya luar biasa ditekan sama dia, atau emosinya luar biasa sangat diliarkan sama dia. Nah, lalu berikutnya ada di permasalahan di perilaku. Nah, perilaku yang seperti apa ya? Perilaku mungkin yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya, tapi dia lakukan. Nah, jadi 3 hal itu adalah syarat untuk individu ya ayo yuk ke psikolog gitu ya. Dari 3 itu. Nah tadi ada emosi ya, ini adalah satu hal yang mungkin harus sangat diperhatikan oleh siapapun itulah, usia berapapun. Jadi istilahnya itu regulasi emosi atau mengontrol si emosi. Nah, jadi apakah harus kita tahan, apakah harus kita liarin aja, atau kita alihkan ke hal yang lain dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ sebenarnya erat kaitannya dengan regulasi emosi itu tadi. Nah, jadi untuk menjawabnya harus diapain? Ya, harus dimacem-macemin, harus kita pelajarin lagi. Harus banget. Karena kan kadang orang tua nih nggak mau ngomong ke anak aku, nanti dia jadinya makin menjadi-jadi. Dikasih taunya salah, tiba-tiba mencak-mencak anaknya ya kan. Apalagi remaja ya. Iya. Aduh, banyak banget kan kasus-kasus seperti itu, anak artis gitu kan banyak. Iya. Yang lagi rame itu ya. Iya. Jadi nyerang ibunya gitu kan, jadi ngerumpi. Tapi itu bukan gosip, itu beneran. Iya, ya kan? Bener namanya. Enggak gibah ya kok, enggak gibah nih. Jadi memang penting ya. Penting. Oke, kalau mungkin ada nggak caranya pengalihannya mungkin? Sebenarnya kalau misalnya bicara tentang cara untuk meregulasi emosi, itu sebenarnya dari jenis-jenis emosinya itu tuh caranya pasti beda-beda. Nah gitu. Jadi sebenarnya emosi ini seharusnya masuk ke itu ya, ke kurikulum sekolah kali ya, karena ini nggak diajarin di sekolah. Padahal ini kita pakai seumur hidup gitu loh. Harus tuh ini nambah kurikulum. Nah, jadi emosi manusia itu, emosi dasar ini, emosi dasarnya itu sebenarnya cuma ada 6. Nah, jadi bayi umur 0 itu sampai dia nanti usia pra-remaja, anak-anak itu dia hanya merasakan 6 emosi dasar. Nah, gitu. Nah, saat dia udah mau masuk ke remaja, itu si emosi dasar ini itu saling kayak bercampur-campur, sehingga ada emosi tadi udah yang primer jadi emosi sekunder. Nah, jadi dia baru mulai belajar tentang jatuh cinta, terus dia mulai belajar tentang jealousy atau cemburu. Terus dia baru belajar tentang iri. Nah, itu di usia remaja. Nah, nanti semakin bertambahnya usia itu kombinasi dari emosi dasar ini semakin banyak lagi. Jadi kalau pertanyaannya adalah terus kita menanganinya seperti apa? Kita identifikasi dulu, kita kenali dulu ini emosi yang saya rasakan ini apa gitu. Iya. Itu dulu sih Mbak. Jadi harus sebenarnya kenalin diri. Kenalin kamu dulu ya sebenarnya dulu. apa sih yang bikin kamu emosi. Betul. Mungkin pun kalau nggak tahu nih jawabannya mungkin bisa langsung ke psikolog. Tapi mungkin cara kita ke psikolog kan kita harus tahu nih apa yang mau kita omongin gitu ya. Jadi lebih baik sebelum kamu ke psikolog mungkin kenalin dulu poin-poinnya. Mungkin kan kalau misalnya aku kesel kayaknya pemicunya ini gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya tidak
sempat melakukan itu ya sibuk ya, entah kuliah, entah kerja gitu kan, langsung datang aja ya kita bisa aja bantu sama-sama. Oh jadi kalau misalnya marah, sensasi tubuhmu rasanya seperti apa? Oh ada seperti itu. Ada sebetulnya. Badan kita tuh baik loh, selalu ngasih tahu. Kita aja kadang-kadang agak cuek gitu kan. Contohnya apa nih? Contoh kalau mau emosi sedih misalnya. Nah misalnya Kak Nat pernah nangis ya? Iya dong. Oh saya juga dong. Hobi. Jadi kalau misalnya mau nangis itu sensasi tubuh biasanya seperti apa? Dadanya tuh kayak berat, ya kan? Nah terus wajah ini kayak merah, rasanya tuh di sini tuh kayak berat gitu, dan akhirnya keluarlah air mata. Nah gitu ya. Terus kalau misalnya emosi marah, nah biasanya gimana? Dada juga terasa berat, tapi beratnya tuh kayak ada mau yang meledak gitu loh dari dada ini. Bergetar. Iya kan? Tangan jadi bergetar. Nah, emosi cemas rasanya gimana? Ada beberapa orang mungkin yang tangannya bisa tremor, gatel juga. Cemas itu kan. Nah, gitu. Terus nafasnya jadi kayak pendek-pendek. Yeah. Nah, jadi saat kita sudah paham reaksi tubuh kita saat emosi tertentu muncul, nah kita tahu nih, oh datang nih, bentar lagi datang tamu nih, istilahnya gitu kan. Tamunya apa? Oh emosi marah misalnya. Nah kita tahu apa yang harus kita lakukan setelah itu. Nah jadi kita ngomong emosi dasar dulu aja deh. Jadi nggak usah yang kombinasi. Jadi kita harus paham dulu, mengidentifikasi tanda-tanda sensasi-sensasi tubuh saat emosi itu mulai muncul. Gitu. Oke deh, kalau gitu ini seru. Jadi kita mau ngebahas tentang tadi kan reaksi tubuh nih terhadap semua emosi, sedih, cemas, marah. Betul. Tapi kita mau bahas lagi nanti lebih lengkapnya. Iya. Ya Tribuners, sebentar lagi aku akan balik untuk berbicara lagi sama Kak Dini, karena kita harus ada yang lewat ini, ada break ya Kak Dini. Buat yang penasaran boleh banget kan komen-komen di bawah, siapa tahu kita baca bisa Kak Dini jawab ya. Tribuners, aku bakal kembali, sampai jumpa sebentar lagi.